warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Khaliza Remanda dari program studi D4 Teknologi Laboratorium. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai toksikologi yang terdiri dari modul konsep, dasar teknologi klinik, pemeriksaan logam berat, nafza, peptisida, sianida, dan monoksida. Konsep dasar toksikologi klinik adalah ilmu mempelajari pengaruh zat beracun terhadap tubuh manusia melalui dari proses masuknya racun ke dalam tubuh, mekanisme bekerja efektif ditimbulkan hingga secara diagnosis dan pengenangan. Racun atau toksik dapat berasal dari berbagai sumber seperti obat-obatan, logam berat, peptisida, bahan kimia industri, tanaman beracun, makanan yang terkontaminasi melalui gas beracun. Suatu zat yang selalu bersifat racun menurut prinsip telah semua zat adalah racun, yang membedakan hanya dosis, artinya suatu zat yang menjadi berbahaya apabila dikonsumsi atau terpapar dalam jumlah yang melebihi batas aman. Yang kedua, logam berat merupakan unsur logam mempunyai massa jenis tinggi dan bersifat toksik apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Contohnya, logam berat sering menyebabkan keracunan antara lain timbal atau Bp, merkuri atau Hg, kadium atau Cd, dan Aries atau Ac. Berpaparan logam berat yang berasal dari logam dari limbah industri, makanan laut yang tercemar, asap kendaraan, cat, atau baterai atau kosmetik ilegal maupun air yang terkontaminasi. Yang ketiga, peptisida. Peptisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Berdasarkan jenis sasaran, peptisida bagi menjadi 4, yaitu insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida, berbagai jenis lainnya. Berdasarkan struktur kimia terdapat 3. Keracunan peptisida banyak pada petani akibat penggunaan peptisida tanpa alat pelindung diri. Yang keempat, sianida dan karbon monoksida. Sianida merupakan racun yang bekerja sangat cepat dan menghambat enzim sitokrom oksidase pada rantai transelektron. Akibat sel tubuh tidak mampu menggunakan oksigen walaupun sadar oksigen dalam darah masih cukup. Sumbernya dari limbah industri, asap kendaraan maupun tanaman tertentu. Selanjutnya, nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, atau zat adiktif. Penyalahgunaan nafza merupakan masalah kesehatan masyarakat karena menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, atau gangguan organ tubuh hingga kematian. Contohnya, narkotika, morfin, heroin, atau ganja. Pemeriksaan bertujuan mendeteksi keberadaan zat tersebut dalam tubuh. Sampel yang digunakan yaitu urin, darah, saliva, atau rambut. Pemeriksaan screening biasanya menggunakan imunokromatografy atau rapid test. 6. Toksik obat. Toksik obat adalah keadaan ketika obat memberikan efektif merugikan akibat kadar terlalu tinggi dalam tubuh. Penyebabnya dapat berupa overdosis, kesalahan penggunaan obat, interaksi antara obat, gangguan fungsi hati maupun ginjal. Tujuan TDM adalah memastikan kadar obat tepat berada di rentang sehingga efektif tetapi tidak menimbulkan oksidasi. Sebagai kesimpulan yaitu kesimpulan
Kesimpulan berdasarkan pembahasan 6 modul toksikokimia dapat disimpulkan bahwa toksik merupakan ilmu yang berperan penting dalam mendeteksi, mendiagnosis, dan membantu pengenangan berbagai kasus keracunan akibat paparan logam berat, pestisida, sianida, karbon monoksida, dan nafza, dan obat-obatan. Pemeriksaan laboratorium memiliki peran untuk dalam mengidentifikasi jenis toksik, menentukan kadar racun dalam tubuh, serta memberikan informasi akurat berdasarkan pengambilan keputusan klinik. Pemilihan spesimen yang tepat, penggunaan metode pemeriksaan yang sesuai, serta interpretasi hasil yang benar sangat menentukan keberhasilan diagnosis. Dengan memahami konsep dasar toksik, memiliki berbagai metode pemeriksaan diterapkan oleh calon TLM. Sekian, terima kasih dari paparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pembahasan 6 modul toksik, dapat disimpulkan bahwa toksikologi merupakan ilmu berperan penting dalam mendeteksi, mendiagnosis, membantu pengenangan berbagai kasus keracunan atau paparan logam berat, pestisida, sianida, karbonat monoksida, nafza, atau obat-obatan. Pemeriksaan laboratorium memiliki peran penting dalam untuk mengidentifikasi jenis zat toksik, merupakan kadar racun dalam tubuh, serta memberi informasi yang akurat serta mengambil keputusan klinik. Pemilihan spesimen yang tepat, penggunaan metode pemeriksaan yang sesuai, serta interpretasi hasil yang benar sangat menentukan keberhasilan diagnosis. Selain itu, tenaga laboratorium harus bekerja secara teliti, mengikuti prosedur opsin standar, dan menjaga kualitas pemeriksaan agar hasil diperoleh valid dan dapat bertanggung jawab. Demikian memahami konsep dasar toksikologi klinik, berbagai metode pemeriksaan digunakan. Harap calon TLM laboratorium mampu berkontribusi untuk menegakkan, mendiagnosis, pemantauan terapi, serta upaya mencegah keracunan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan pasien. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.